Sepak terjang yang panjang, jasa dan juga pemikiran yang sangat dihormati baik oleh Indonesia maupun dunia membuat Profesor Azumardi Azra menjadi tokoh bangsa yang meninggalkan kesan mendalam tidak hanya untuk masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia namun juga untuk dunia. Kita akan berbincang dengan Wakil Ketua Umum MUI dan juga Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas untuk mengenang satu-satunya orang Indonesia yang mendapatkan gelar kehormatan Sir dari Kerajaan Inggris. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar sempat menuliskan dan membagikan bagaimana kenangan terakhir bersama ataupun tentang Profesor Azumardi Azra ini melalui pesan singkat. Boleh dibagikan Pak kepada kami apa saja kenangan-kenangan yang dimiliki, yang terakhir dimiliki oleh Pak Anwar bersama dengan Profesor Azhar? Iya, saya rasa sangat banyak sekali ya. Setiap tulisan beliau ya biasanya beliau kasih ke saya gitu ya. Dan kalau ada statement-statement saya juga share dengan beliau. Jadi saya rasa apa ya, komunikasi kami cukup lancar ya. Komunikasi cukup lancar dan menurut saya ya Pak Azumardi adalah seorang ilmuwan yang sangat kritis ya. Beliau sangat terhadap bangsa dan negaranya, beliau terhadap agama dan umat Islam ya, dan beliau sangat menginginkan supaya negeri kita menjadi negeri yang maju dan hubungan antar umat di negeri ini ya bisa berjalan dengan baik. Itu yang kesan saya yang sangat apa, dan beliau sangat kritis ya dalam hal-hal yang terkait dengan persoalan kebangsaan dan keumatan ya. Terakhir tulisan beliau mungkin barangkali menyangkut menyangkut sistem pendidikan nasional ya, terus begitu. Selain sebagai ilmuwan, cendekiawan, kesan apa atau seperti apa sebenarnya profil atau pribadi Profesor Azumardi Azra secara pribadi di mata Pak Anwar? Ya, saya rasa beliau adalah seorang ilmuwan yang sangat kaya menurut saya ya. Banyak ilmuwan tapi tidak kaya. Tapi kalau beliau adalah seorang ilmuwan dan kaya gitu. Karena beliau mungkin karena pengaruh orang tua beliau, bapak beliau kan adalah seorang pedagang ya. Jadi beliau itu ya sangat pandai mengelola keuangan dirinya gitu. Dan dia punya istri yang namanya Ibu Ipah itu juga sangat mendukung gitu. Sehingga saya lihat Pak Azumardi Azra adalah orang yang yang independen ya. So ada juga ilmuwan-ilmuwan dan cendekiawan ya yang secara ekonomik tidak independen, sangat tergantung kepada ya jabatan-jabatan. Kalau Pak Azumardi Azra saya lihat tidak. Beliau dikenal kalau di Ciputat sebagai raja kontrakan ya. Beliau punya kontrakan yang sangat banyak sekali, punya toko yang banyak ya. Dan menurut saya satu hal yang menarik bagi saya itu beliau dapat secara halal, itu yang bagi saya sangat sangat saya garis bawahi ya. Jika kami bercerita tentang asal muasal kekayaan beliau ya, dalam kesimpulan saya ya beliau tidak akan mengambil uang yang bukan haknya gitu. Tapi kalau seandainya ada uang yang menjadi haknya beliau ambil, kemudian beliau investasikan. Disitulah kelebihan beliau menurut saya ya, dan itu luar biasa. Dan menurut saya para dosen, para cendekia saya meniru beliau ya, supaya secara pribadi kita ya mandiri dalam bidang finansial sehingga kita bisa bebas untuk berbicara ya. Dan menurut saya banyak para ilmuwan tidak bisa bebas berbicara ya karena nasinya tergantung gitu ya kepada pihak-pihak tertentu. Dan kalau Pak Azumardi Azra menurut saya tidak orang yang seperti itu. Itu kesan saya ya. Dan beliau meskipun sudah kaya sangat rendah hati ya. Bahkan beliau sering juga ikut naik mobil saya gitu kan. Bagi saya itu sebuah kehormatan dan penghargaan tersendiri ya. Karena di dalam mobil kita bisa bercakap-cakap dan berdiskusi dan bertukar pikiran. Dan dalam kesimpulan saya ya dalam benaknya Pak Azumardi Azra itu adalah bangsa, negara, umat dan manusia serta kemanusiaan ya. Beliau adalah orang yang selalu berpikir. Mungkin beliau tidak pernah tidak berpikir. Mungkin kalau beliau berhenti berpikir mungkin sakit barangkali ya. Dan ketika saya tanya, beliau kan adalah salah seorang cendekiawan dan ilmuwan yang sangat produktif sekali menulis. Dan ketika saya tanya kapan Pak Azumardi menulis, beliau katakan kepada saya menulis setiap malam Pak Anwar Abbas.
Saya bangun jam 2 atau jam 3, kemudian saya sholat, kemudian saya mulai menulis gitu. Jadi bagi saya ini juga adalah satu hal yang sangat patut ditiru oleh generasi muda ya. Dan kata Pak Zumardi Azra sama saya, ide-ide itu akan banyak sekali muncul ya ketika kita menulis di waktu pagi kata beliau ya, sebelum subuh gitu. Dan saya rasa juga ya banyak murid-murid beliau dan teman-teman beliau yang meniru langkah-langkah yang ditempuh oleh Pak Zumardi. Saya rasa begitu. Percakapan ataupun diskusi yang terjadi di mobil, yang kerap terjadi di mobil apa Pak yang paling terkenang oleh Pak Abbas? Yang pertama menyangkut diri saya ya. Saya ini dulu adalah guru SMA 6 Jakarta ya. Nah, waktu itu IAIN sangat membutuhkan dosen ekonomi Islam dan kebetulan saya S2-nya ekonomi Islam. Beliaulah yang meminta saya untuk pindah dan mengajar di IAIN Ciputat gitu ya, IAIN Syed Jakarta. Tetapi saya tidak mau menghiraukan ajakan beliau ya, tetapi karena teman-teman saya mendesak-desak juga ya akhirnya saya moving dari guru SMA 6 Jakarta menjadi dosen IAIN waktu itu ya. Dan saya rasa karir saya sebagai dosen itu dipengaruhi oleh Pak Zumardi Azra ya, atas permintaan beliau. Yang pertama. Yang kedua adalah ya kerisauan beliau ya tentang belum terwujudnya persatuan dan kesatuan di kalangan umat ya. Sehingga akhirnya ya potensi umat tidak bisa dimaksimalisasikan untuk bisa berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara secara maksimal. Itu yang beliau keluhkan ya. Oleh karena itu ketika saya agak cenderung mengkritik sisi-sisi eksternal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya, beliau mengajak saya untuk ya juga melihat kelemahan-kelemahan internal di kalangan kita umat Islam gitu. Itu yang bagi saya menjadi perhatian. Oleh karena itu bagi saya ya kalau seandainya kita bicara tentang bangsa dan negara, tentang pemerintah ya maka selain kita bisa mengkritik pemerintah, kita juga harus bisa mengkritik diri kita sendiri. Supaya ada keseimbangan gitu ya. Sebab apa yang terjadi di negara kita itu tidak hanya diakibatkan oleh kebijakan pemerintah tapi juga oleh langkah-langkah yang ditempuh oleh masyarakat. Oleh itu bagi saya dan juga bagi Pak Zumardi, dialog antara pemerintah dan masyarakat ya itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Itulah kesimpulan saya ya. Baik, kemudian tadi Pak Abbas sempat menyatakan bahwa salah satu keresahannya belum adanya persatuan umat yang benar-benar erat. Dari pemikiran Pak Azumardi yang Pak Abbas tahu, solusinya apa sih Pak sebenarnya menurut Pak Azumardi? Ya, yang namanya persatuan dan kesatuan itu semua elemen umat itu nggak penting ya. Tetapi bagaimana mewujudkan ya persatuan dan kesatuan itu yang belum apa. Tetapi Pak Zumardi Azra ya di penghujung apanya ya, beliau ini kan adalah tokoh yang semula sangat banyak mengkritik Majelis Ulama Indonesia ya. Karena kata beliau MUI semestinya mengeluarkan fatwa ini, fatwa itu, fatwa ini, fatwa itu gitu kan. Ketika saya jawab bahwa semua yang Pak Edi sampaikan itu sudah ada fatwanya. Kemudian saya berikan kepada beliau buku tentang kumpulan fatwa-fatwa MUI. Dan beliau sangat terkejut sekali gitu. Makanya ketika oleh Pak Din Samsudin beliau diajak untuk menjadi wakil ketua Dewan Pertimbangan di Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia ya, beliau mau dan beliau sangat berkontribusi secara aktif dan positif ya, menyampaikan gagasan-gagasan dan pandangan-pandangannya, dan itu saya rasa ya kehadiran beliau mendampingi Prof. Dardi Samsudin sebagai ketua Dewan Pertimbangan Ulama Indonesia sangat berarti, sangat bermakna, dan kontribusi pemikiran beliau saya bisa dilihat dan dibaca kembali ya. Baik. Yang sudah dirumuskan dalam bentuk semacam pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh Dewan Pertimbangan Ulama Indonesia. Pak Abbas, hal apa lagi atau pribadi seperti apa yang dapat dicontoh oleh masyarakat selain tadi yang salah satu yang di-highlight oleh Pak Abbas bahwa seorang ilmuwan sudah sepatutnya bisa mencontoh dapat mandiri secara finansial sehingga independen dalam bersuara. Selain itu adakah hal-hal lain ataupun pemikiran lain yang patut dicontoh oleh bangsa Indonesia dan juga dunia? Ya kalau menurut saya orang sekaliber Pak Zumardi Azra itu kan adalah seorang ilmuwan yang sudah mendunia ya.
Tetapi kalau seandainya dia berbicara dengan kita ya dia tidak sombong gitu ya. Saya juga banyak berhubungan dengan para ahli dan para ilmuwan ya, karena saya juga akademisi ya. Ya, saya terus terang banyak yang kecewa ya kepada para ahli dan para ilmuwan itu karena menurut saya ya mereka itu menurut saya kurang rendah hati ya. Itu oleh karena itu bagi saya ya sosok Azumati Azra bagi saya bisa dijadikan sebagai teladan ya. Eh, Saya rasa tidak ada ya, boleh katakan tidak ada ilmuwan dan cendekia di dunia yang membicarakan tentang Indonesia ya. Enggak kena Azumati Azra enggak ada saya rasa ya. Bahkan menurut saya kepakaran seseorang tentang Indonesia ya itu akan tercemar ya. Kalau seandainya yang bersangkutan tidak kenal Profesor Dr. Azumati Azra. Gitu. Jadi menurut saya ya kalau orang ingin tahu tentang pemikiran keislaman di Indonesia, ya lalu tak kenal Azumati Azra ya boleh dikatakan ya dengan agak berlebihan mungkin tidak berlebihan saya menyatakan ya. Ya kepakarannya menurut saya tentang Indonesia ya, menurut saya perlu dipertanyakan dan dipersoalkan gitu. Jadi oleh karena itu saya terus terang saja ya ingin supaya teman-teman yang memfokuskan diri sebagai ilmuwan ya menurut saya ya setinggi apapun ilmu kita ya maka kita harus sadar betul bahwa ilmu kita ini tidak seberapa dibanding dengan ilmu Allah. Dan itulah yang menurut saya yang menjadi jati diri dari Azumati Azra ya. Oleh karena itu beliau meskipun sudah mendunia ya seperti kita lihat dengar sendirilah, beliau kan meninggal di atas pesawat ya, menuju Kuala Lumpur kan. Ya, dan beliau itu kan tidak hanya ke Kuala Lumpur, ke Amerika berkali-kali, ke Eropa berkali-kali, ke belahan dunia lain dia berkali-kali. Dan dari Jepang dia juga mendapatkan penghargaan. Dan negara sendiri dia juga mendapat bintang Mahaputra ya. Dan menurut saya Profesor Dr. Azumati Azra ini sangat layak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata ya. Dan saya tidak tahu nih kira-kira pemerintah akan memakamkan beliau di mana gitu. Tapi Baik, menurut terima saya kasih. ya karena pemerintah sudah memberikan predikat bintang Mahaputra kepada beliau dan beliau memang sangat besar jasanya bagi Baik, negara kita akan ini. tunggu Pak Anwar Terutama Abbas. untuk mempromosikan kehidupan beragama Indonesia ke pentas dunia ya. Baik, kita Maka akan tunggu menurut Pak saya Anwar sebaiknya Abbas beliau bagaimana dimakamkan di Taman keputusan. Pahlawan Kalibata. Demikian. Baik, semoga diberikan penghormatan yang setinggi-tingginya dan sepantas-pantasnya untuk almarhum Profesor Azumardi Azra. Untuk terakhir kalinya, terima kasih Wakil Ketua Umum MUI dan juga Ketua PP Muhammadiyah, Bapak Anwar Abbas telah bergabung pada sore hari ini untuk berbagi kenangan mengenai almarhum Profesor Azumardi Azra di CNN Indonesia.